tunjukkan bakti untuk negeri. Selanjutnya orasi ilmiah. Bapak Kepala Lembaga Gaya 9 Sultan Tangara. Yang saya hormati Bapak Bupati Bulukumba, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yang saya hormati Ketua Yayasan Anggota Husada Bulukumba beserta jajarannya, yang saya hormati pimpinan lembaga dan mitra Stikes, orang tua wali, wisudawan dan wisudawati, dan yang saya hormati yang izinkanlah saya membacakan orasi ilmiah dalam acara wisuda Stikes Pandrita Husada Bulukumba periode tahun 2022 dengan tema pengembangan pembelajaran keperawatan gerontik atau lansia untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan home care. Saya kira riset yang saya lakukan ini, pelayanan kesehatan menjadi fokus tuntutan masyarakat pada umumnya, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, mutu pelayanan kesehatan menjadi alasan pertama bagi pasien dan keluarga dalam memilih rumah sakit. Salah satu upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yakni peningkatan kualitas pelayanan keperawatan yang memberikan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi pada perawat, sehingga terjadi peningkatan kinerja dan kepuasan pasien. Pelayanan keperawatan ini diaplikasikan melalui penerapan model asuhan keperawatan profesional yang ditujukan kepada lanjut usia. Proporsi usia 60 tahun ke atas adalah populasi yang paling cepat secara global. Pertumbuhan populasi lansia usia 60 tahun ke atas di dunia meningkat sangat pesat dibandingkan dengan kelompok usia lain. Selain itu, peningkatan harapan hidup dan penurunan tingkat kelainan secara bersamaan telah menghasilkan populasi drastis atau populasi menua di Indonesia. Populasi menua di Indonesia adalah 8,6% dari total populasi tahun 2015. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat 14,1% pada tahun 2030 dan akan menjadi hampir 3 kali lipat pada tahun 2050. Kondisi ini khusus menempatkan Indonesia sebagai 8 populasi lansia terbesar di dunia dan menempati peringkat ketiga di antara 25 negara Asia Pasifik. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa proses penuaan dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan, di antaranya kesehatan mental yang buruk, komorbiditas fisik, kemampuan coping yang buruk, gangguan fungsi dan kinerja kognitif dan bergaul. Semua populasi lansia dan bertambahnya usia harapan hidup di berbagai masyarakat di dunia telah melahirkan istilah yang disebut dalam literatur populasi again atau again society dengan kelompok usia muda, sehingga kelompok yang dikategorikan lanjut usia itu mengalami suatu proses yang disebut again proses atau proses penuaan. Menurut WHO, usia 45 sampai 50 usia 75 sampai 90 tahun disebut lanjut, 60 tahun disebut usia sangat tua. Hadirin yang saya hormati, dalam pertambahan penduduk Indonesia yang menua meningkat pesat, di mana kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau mendorong tenaga kesehatan mendatangi rumah pasien dengan fokus utama pada kemandirian pasien dan keluarga. Home care bagi lanjut usia ini merupakan program yang dikembangkan pada pembelajaran keilmuan dan keahlian. Pilihan program studi terutama pemberian pelayanan kesehatan perawatan. Mahasiswa perlu diberikan pengalaman belajar secara teori dan praktik terkait dengan pelayanan lansia
dalam implementasi antara teori dan praktek secara seimbang dalam orientasi pada kesiapan kerja lulusan yang merupakan ciri khas setiap perguruan tinggi. Apalagi tim kesehatan harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan meningkatkan permintaan untuk tenaga kerja yang tinggi, secara khusus tenaga kesehatan dalam menangani berbagai kebutuhan pasien yang perawatan jangka panjang dan menyediakan serangkaian layanan yang kompleks. Perawat dalam perawatan ada tim di lingkungan kerja yang mendukung perawat sehingga mereka dapat mencapai dan mempertahankan kinerja tim yang tinggi dalam perawatan. Dari fenomena di atas, selanjutnya perlu merancang suatu riset penelitian yang berkaitan dengan pengembangan model pembelajaran keperawatan gerontik atau lansia untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelayanan adalah dengan menggunakan merancang penelitian pengembangan dengan metode R&D atau research and development dengan menggunakan pendekatan model pengembangan yang dikembangkan oleh Bohr. Adapun teori belajar yang relevan yang mendukung dalam penerapan pengembangan model pembelajaran ini diantaranya adalah teori belajar behavioristik, teori belajar humanistik, teori belajar bermakna, teori belajar konstruktif, dengan menggunakan model penelitian didapatkan peningkatan mahasiswa yang terampil 83,9% dan mahasiswa yang belum terampil secara keseluruhan adalah 16,1%. Berdasarkan analisis, data dapat dijelaskan bahwa setelah dilakukan observasi sebelum dan sesudah proses untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pelajaran dan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, yaitu bahwa kategori mahasiswa yang terampil pada kelompok yang diberikan intervensi sebanyak 83,9%, intervensi yaitu 54,8%. Ini menunjukkan adanya peningkatan proporsi. Adapun perawatan dan pendampingan lanjut usia yang dimaksud dalam implementasi pendidikan dirancang dalam program pendampingan berbasis konkret bagi lanjut usia yang tidak potensial. Sekali lagi saya ulangi bahwa bagi lanjut usia yang tidak potensial. Yang pertama adalah perawatan dan pendampingan pada aspek spiritual. Hadirin yang saya hormati, lanjut usia berbasis konkret dirancang terdiri dari komponen, tujuan, sasaran dan bentuk pendampingan dalam pelaksanaan program pendampingan yang memiliki keunggulan kesejahteraan keluarga. Ada yang paham bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat dalam menambah pengetahuan dan wawasan dalam perawatan atau pendampingan lanjut usia, yang antaranya adalah produk yang pertama adalah buku model pengembangan yang menjadi sumber referensi, buku mahasiswa yang menjadi acuan dan pegangan dalam perawatan dan pendampingan, dan yang terakhir adalah sinopsis dalam ialah orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi wisudawan dan wisudawati alumni Pandrita Pusaka Bulukumba, semoga semuanya dapat terserap di dunia kerja dan menjadi tenaga kesehatan yang unggul dan khusus, serta sesuai dengan motto Yayasan Pandrita Pusaka Bulukumba, bakti untuk negeri. Sebelum saya mengakhiri orasi ilmiah saya, izinkanlah membacakan sebuah pantun. Pergi jauh mengendarai kuda, terlepas ia hilanglah gula belaka. Usia boleh tak muda lagi, tapi semangat belajar haruslah tetap ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.